Haleluya. Haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Kita bersyukur, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin, saudara. Pagi hari ini kita mau datang beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kau yang sudah mati bagi kami, menebus dosa kami. Dan Engkau bukan sekedar mati. Hari ini Tuhan, kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Hari di mana Engkau menang. Dan Engkau memberikan kemenangan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji menyembah Engkau. Berkati ibadah kami pagi hari ini, setiap kami yang hadir, biar kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami penuh dengan hadirat Tuhan, kami penuh dengan sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah mengorbankan hidupmu bagi kami. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur karena hanya salib Tuhan kami boleh hidup. Kami boleh menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Kaulah segalanya karena salib-Mu Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus.
segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena salibmu Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur buat salib Tuhan. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salibmu. Oh, karena salibmu kami menang. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari sejenak kita merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan pagi hari ini, kalau kita boleh ada, hanya karena salib Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Kami bersyukur buat salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tidak ada satupun di antara kita yang diam. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Biar pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami tahu hari ini Engkau bangkit bagi kami. Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tidak akan gentar. Ku tak gentar.
sebab Dia hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Dia bangkit buat saya dan saudara, sehingga kita memiliki kehidupan di dalam Dia. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti mari jemaat, sajapun kita bangkit berdiri, katakan bersama, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada di esok. Amin Tuhan, sebab Yesus hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu, amin, Dia pegang hari esok. Hidup dari berarti sebab Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama, sebab Dia hidup. Ada di esok, sebab Yesus hidup. Kami tidak akan gentar Tuhan, ku tak nama Yesus kami siap memuji Engkau. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, coba berikan tos kanan kiri ya. Kalau mau salaman silakan ya. Kita sudah bebas sekarang ya. Karena hari ini kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Saudara siap merayakan kebangkitan Tuhan? Siap? Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Rayakan. Yesus rayakan. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus
Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, amin. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Saya rindu kita sama-sama katakan bersama. Dia bang. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Amin. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, mari rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Sama-sama katakan, gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkan umatmu Tuhan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Sama katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang hidup. Amin. Dia memberkati kita pagi hari ini. Silakan duduk saudara.
Puji Tuhan, kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya kepada Tuhan. Sebab itu, apapun yang kita hadapi, yakin bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami dimenangkan di dalam Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ini iman kami Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Tuhan, kami hidup karena percaya kepada-Mu. Haleluya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi dengan iman kita mau sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami percaya setiap pujian kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini akan kami terus disemangati. Kami terus dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah jawaban atas setiap hidup kami. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Biar kami semua sama-sama kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat Hari Paskah, kita ada pada hari ini, hari yang indah sekali. Sesudah kita memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus, darah Yesus ditumpahkan untuk mengampuni salah dan dosa kita. Darah Yesus ditumpahkan untuk menyucikan darah kita. Asal kita punya iman dan percaya kita sudah diselamatkan, maka Tuhan sudah menyelamatkan kita. Gereja kita lain dengan gereja lain yang mempunyai pelajaran sekali selamat tetap selamat. Bagi gereja kita, keselamatan itu harus kita pertahankan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita harus pertahankan. Ya, dengan pegang akan firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan ini akan menuntun kita. Dan selalu akan ingat, darah Yesus yang menyucikan hidupku. Darah Yesus yang sudah ada, dia menghapus dosaku. Dosaku berwarna merah patma sekalipun, merah kirmisi sekalipun. Kita menjadi orang yang paling sial sekalipun, orang yang paling celaka sekalipun, orang yang di kampung kita dikatakan orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Tapi kita katakan itu memang betul. Dulu aku seperti itu, tapi darah Yesus sudah datang untuk menyucikan hidupku. Ya, kita sangat bangga karena perayaan hari kematian daripada Tuhan Yesus kita sudah lewati, dan hari ini adalah hari kebangkitan. Nah, sekarang kita akan lihat kuasa kebangkitan itu apa. Ya, kalau Yesus mati untuk dosa-dosa kita, Yesus mati untuk hidup kita yang lalu, ya, dan kita boleh berjalan pada hidup yang baru, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Asalpun kita yakin, kita percaya, kita punya iman bahwa kita sudah diselamatkan, saudara tidak perlu peduli apa kata orang. Meskipun orang berkata, apa sungguh-sungguh kamu sudah diselamatkan atau belum? Ya, itu boleh kata orang. Tapi yang berkata kita diselamatkan adalah Tuhan sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk menyelamatkan kita, dia rela mati di kayu salib. Kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku. Ya, mahkota duri yang ada pada tubuhnya itu ada 39 duri. Begitu menderita dia. Sehingga kitab Nabi Yesaya katakan dia tidak seperti manusia lagi. Tapi oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya kita disembuhkan, dan lebih dari itu dosa kita diampuni. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang sesudah darah Yesus menyucikan kita, kita tidak berhenti di situ. Sekarang kita berjalan pada kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, jadi Yesus mati bukan selesai di situ, bukan. Ya, dia mati pada hari ketiga dia bangkit. Dan kemudian dia masih melayani di sana sini. Firman Allah disampaikan di mana-mana, dan pekerjaan Tuhan sekarang begitu maju. Belum pernah ada pekerjaan Tuhan seperti sekarang. Kalau saudara ke Afrika, di sana ada sebuah gereja terbesar di dunia. Ya,
Panjangnya 3 kilometer, lebarnya 3 kilometer. Ribuan orang berbakti setiap hari. Pendetanya kalau mau naik mimbar, mesti diantar pakai mobil, saudara-saudara. Ya. Dan gereja ini tidak pernah sepi dari pagi sampai malam. Banyak mujizat yang terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang susah dihiburkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Inilah bukan kuasa manusia, tapi inilah kuasa Tuhan. Sekarang kita ada pada satu fase berikutnya, yaitu kuasa kebangkitan. Ya. Dan sebelum kita masuk pada kuasa kebangkitan, mari kita lihat peristiwa kebangkitan Tuhan itu, beberapa ayat yang hampir setiap tahun kita dengar. Mari Fitri. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di mana tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, yang lain lebih dahulu sampai, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Inilah kita sudah lihat peristiwa sejarah kronologis kematian Tuhan Yesus. Apa sebab kebangkitan ini sangat penting? Ya, yang pertama, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak lihat dia orang kaya, tidak lihat dia orang miskin, tidak lihat dia orang pintar, tidak lihat orang di kota ataupun orang di desa. Alkitab katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di hadapan Tuhan kita ini kotor. Di hadapan Tuhan ini kita najis. Karena apa? Karena kita semua sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Mari, Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat ini, jadi kita ini manusia berdosa dan tidak ada jalan untuk bisa sampai ke sorga. Ya, dengan cara apapun kita tidak bisa sampai ke sorga, dengan harta kita, dengan kita berbuat baik kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Tidak. Karena Alkitab sudah menggariskan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ya, tapi dengan kebangkitan Yesus, ya, selain menerima keselamatan dari Yesus, kita juga menerima kuasa kebangkitan. Amin. Jadi bukan hanya diselamatkan, tapi ada kuasa kebangkitan. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Nah inilah kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur karena tadinya kita hilang kemuliaan daripada Tuhan, kita tidak direken lagi, ya kita dianggap orang buangan. Tapi lewat kebangkitan Yesus, ya maka kita menerima keselamatan.
Orang lain boleh berkata, oh kamu belum selamat. Apa yang kamu lakukan itu belum menyenangkan suamimu, belum menyenangkan orang tuamu, belum menyenangkan anak-anakmu, belum menyenangkan Tuhan. Stop dengan itu. Katakan saya percaya Tuhan sudah menyelamatkan aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan kita tetap di dalam tekanan, rasa tetap berdosa. Ya, kita harus punya iman, percaya. Dan apa yang kita dapat ini semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. Yang tidak bisa kita bayar dengan uang. Ya, tapi karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan menghendaki ya lewat kuasa kebangkitan kita alami persekutuan dan penderitaan di dalam Tuhan. Jadi di dalam kita mengenal Dia bukan hanya kita alami kuasa kebangkitan, tapi Tuhan mampukan kita di dalam penderitaan. Mungkin engkau menderita karena anakmu, menderita karena suamimu, menderita karena pekerjaanmu, menderita karena sakit penyakitmu, tapi yakin ya Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Filipi 3 ayat 10-11. Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang Tuhan mau, supaya kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Bukan tetap kuat karena alami Tuhan yang dahsyat, karena alami Tuhan yang luar biasa. Bukan, tapi dalam penderitaan sekalipun. Ada saat usaha kita Tuhan izinkan sedikit merosot. Ada saat kesehatan kita ya Tuhan izinkan sedikit terganggu. Nah, seperti saya ya. Saya ke Amerika 1 bulan, pelayanan 7 kota di sana. Los Angeles, kemudian San Francisco, pas terbang ke New York saya sakit. Saya masuk rumah sakit di sana, ya lagi enak-enak sama anak di sana. Dokter yang periksa itu tanya, kapan pulang? Saya bilang kira-kira 10 hari lagi. Dokter ini orang Ceylon, orang Sri Lanka, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, dia bilang enggak sampai 10 hari, situ bisa mati. Oh, saya kaget saudara-saudara. Saya tanya, kenapa dokter? Mesti cuci darah. Ya, akhirnya saya mau cari tiket cepat pulang. Saya tanya ke dokter, ada asuransi. Saya bilang biar saya cuci darah di Indonesia saja. Tapi di situ ada suster yang tua, seorang Filipina. Dia berkata, dokter katakan itu betul, tapi semua itu medikal. Tuhan lebih betul dari semuanya. Sehingga saya harus cuma 1 minggu di sana sampai 1 bulan, saudara-saudara. Waktu pulang ke sini sudah siap mau check up ke Penang, tiket hotel sudah dibeli, tiket pesawat sudah dibeli, angus semua, pingsan saudara, masuk rumah sakit. Ya, sehingga saya bisa kerjakan, tapi di kursi roda. Dan ini Tuhan kasih tahu kepada saya, kita hanya bukan terima kuasa kebangkitan, tapi kita juga mau menderita buat Tuhan. Amin. Kalau saudara memberi waktu Natal, itu menderita buat Tuhan. Saudara memberi perpuluhan, itu menderita saudara-saudara. Saudara membagikan sembako, itu menderita. Mending uangnya dikumpul. Ya, uangnya dikumpul untuk
masa depan. Tapi saudara dapat lakukan karena saudara juga mengingat masyarakat sekitar. Ya, kemarin panitia datang tanya saya bilang boleh saja. Nah, gembala juga bantu. Ya, saya bilang ya kalau boleh kita bantu 150. Ya, 110 masyarakat, 40 hamba Tuhan. Ya, jadi itu namanya penderitaan. Yang mending itu uang itu kita kumpul, kita pakai makan-makan, saudara-saudara. Atau uang itu kita kumpul ganti AC-AC yang ada. Tapi di sini Tuhan melihat bahwa kita ini bukan hanya ya yang Tuhan mau, bukan hanya kita menerima Tuhan, ya, bukan kita hanya menerima Tuhan di dalam kemuliaannya, tapi di dalam penderitaannya juga kita bilang terima kasih Tuhan. Meskipun saya sedikit keluar uang, saya tidak beli sepatu baru, tidak beli baju baru, tapi saya ingin membantu orang lain. Nah, ini saudara-saudara, ya, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kita mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Ya, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan itu bukan Tuhan jalan di atas air, bukan. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan itu kita melihat ada orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak bisa makan. Ya, orang-orang yang kalau kita bantu dia belum tentu bisa bantu kita. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kuasa kebangkitan. Yang berikut, sebab segala sesuatu telah dikalahkan di bawah kakinya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita alami itu Tuhan sudah kalahkan. Rasa takut, masalah, persoalan, Alkitab katakan tidak perlu takut. Karena apa? Karena itu semua telah ditaklukkan oleh Tuhan lewat kuasa kebangkitan. Ya, 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 54 sampai dengan yang ke-55 berkata demikian, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Ini kita lihat. Hanya karena ada kuasa kebangkitan kita berkata, iblis di mana kekuatanmu? Iblis di mana sengatmu? Nah, seringkali kita takut. Ke toilet malam saja takut. Jalan sendiri saja takut. Tapi sebenarnya Tuhan telah menjaga dan melindungi kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ya itu merupakan keselamatan sekaligus ya sekaligus membawa hidup kita sebagai pemenang. Amin. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya keselamatan, tapi menjadikan kamu sebagai pemenang. Amin. Ya, kalau cuma selamat tapi keok terus, kalah terus, takut terus, ya, nggak bisa tidur terus, susah terus, percuma saudara-saudara. Kita tidak alami kuasa kebangkitan. Tapi maut ini ya telah ditelan oleh Yesus di dalam kemenangan. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan ini membawa kita di hari-hari akan datang. Lebih cinta Tuhan, cinta keluarga kita, cinta anak-anak kita, cinta pekerjaan kita. Dan lebih dari itu, kita tidak usah rasa sungkan, rasa rugi kalau kita harus memberi perpuluhan, kalau kita harus membantu sembako bagi orang miskin. Tidak perlu takut saudara. Ya, saya sendiri kalau dapat berkat saya juga atur. Wah, ini yang 25%, saya bukan perpuluhan, paling kurang 25% saya berikan kepada hamba Tuhan yang butuh atau orang yang butuh.
Ya, dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan materinya, bukan jumlahnya, tapi kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Bukan sekedar ngomong Yesus berkuasa dan kita keok terus, kita kalah terus. Bukan. Kita harus tunjukkan Tuhan menolong. Dia memberkati kita. Dan kalau kita masih susah, yakin Tuhan hiburkan. Kalau kita masih lemah, yakin Tuhan kuatkan. Kalau kita masih mengalami jalan buntu, yakin Tuhan buka jalan. Kalau kita masih punya rencana ya yang belum tergapai, yakin Tuhan akan beri. Dia akan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kiranya jemaat yang ada adalah jemaat-jemaat yang bukan hanya hidup dengan rahmat Tuhan, ya, dengan darah Yesus yang menyelamatkan, tapi di hatinya berkobar-kobar, mencintai Tuhan lebih dari segala perkara. Dan gunakanlah waktu yang ada ini untuk Tuhan. Mari kita pujikan satu nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, ini masih ada kesempatan saudara-saudara. Satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Sekarang ada kesempatan untuk jadi berkat. Dan saya serahkan kepada Robert. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami boleh memperingati hari kebangkitan Engkau ya Tuhan. Engkau sudah mengalahkan maut itu ya Tuhan. Engkau sudah mengalahkan kuasa dosa itu Tuhan. Engkau sudah mematahkan kutuk itu Tuhan. Tapi sekarang Engkau melimpahkan sukacita, pengharapan dan kemenangan bagi hidup kami semua ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami pun bangkit penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami harus hadapi, yang harus kami lewati, kami tidak takut dan khawatir lagi ya Tuhan. Karena ada kepastian di dalam Engkau Tuhan.
Kami percaya hidup kami hidup yang berkemenangan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus tidak akan meninggalkan kami, tapi akan terus menyertai langkah perjalanan hidup kami, memastikan kami untuk kami boleh berjalan di dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Kekuatan, berkat, damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala, untuk terus Engkau berikan kekuatan, hikmat, marifat, kesehatan untuk terus menyampaikan, memimpin kami semua Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan bagi kami semua jemaat Tuhan di GBD Tribirespare. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Dengan ucapan syukur sukacita kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang saudara berikan. Pengumuman gereja ini akan mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat umum dan juga hamba-hamba Tuhan. Jadi gereja ini akan nanti membuka pintu untuk saudara sekalian, jemaat Tuhan yang tergerak untuk berpartisipasi dalam memberikan sembako, yaitu seperti beras, gula dan minyak, dan mungkin ada barang yang lain yang saudara bisa kumpulkan di gereja. Nanti akan ada tim yang akan mengatur semuanya itu dan akan dibagikan, kalau tidak salah 2-3 hari sebelum hari raya. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Jadi ini gereja ini sudah beberapa kali memberikan sembako untuk masyarakat umum dan untuk hamba Tuhan. Jadi kalau ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang mau tergerak berpartisipasi memberikan berkat untuk pembagian sembako ini, bisa dikumpulkan di gereja. Dan dalam minggu kemarin ada jemaat Tuhan yang setia, Ibu Sri Sundari dipanggil Tuhan. Kita gereja turut berduka cita, beliau ibu yang cukup rajin melayani di tempat ini. Dan biasanya kalau ada yang jemaat Tuhan dipanggil Tuhan ada kotak duka cita, tapi nanti kotak duka cita kita undur minggu depan saja karena minggu ini kita ada banyak acara. Jadi untuk kotak duka cita pelayanan perkabungan kita buka untuk minggu depan. Yang sudah menerima bingkisan telur bisa bangkit berdiri, sebab Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup, amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup Dia berarti sebab Dia, sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kepastian, kebangkitan-Mu memberikan pengharapan, kebangkitan-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia. Mari serukan,
sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari Yesus, kami mengucap syukur sebab Dia hidup. Kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak khawatir lagi, karena Ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia. Katakan, karena Ku tahu, karena Ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia. Hidup jadi berarti, oh, hidup jadi berarti ilahi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang sudah mati lalu bangkit membawa kemenangan, pengharapan bagi kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ucapan syukur, rasa terima kasih saat ini kami naikkan dari seluruh hidup kami. Lidah bibir kami, pikiran kami memuji menyembah Engkau Tuhan, mempermuliakan Engkau yang sudah bangkit bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami Engkau selalu membawa kemenangan demi kemenangan ya Tuhan Yesus. Kuasa maut sudah Engkau kalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Engkau akan terus mengiringi, menyertai hidup kami Tuhan, sampai kami mencapai tujuan kami yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, di dalam segala aspek kehidupan mereka akan Engkau berkati, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam perjalanan, dalam studi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Marilah kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dalam pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.